Pernah nggak sih kita kepikiran gimana caranya menyebarkan sebuah gagasan besar, sebuah keyakinan, tapi dengan cara yang damai, tanpa konflik, tanpa paksaan? Nah, kali ini kita akan bahas kisah seorang tokoh sejarah yang jenius banget dalam hal ini. Kita akan kenalan sama Sunan Kudus, sang wali yang lebih memilih membangun jembatan antar budaya, bukan tembok pemisah. Jadi pertanyaan besarnya ya ini, gimana caranya mengubah dunia tanpa harus memulai pertengkaran? Ini tantangan yang luar biasa loh, apalagi di zaman itu, di tanah Jawa yang lagi di tengah-tengah perubahan besar. Dan Sunan Kudus, beliau berhasil menjawab tantangan ini. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita kenalan dulu yuk sama sosok di balik nama besarnya. Jadi, sebelum dikenal sebagai Sunan Kudus, nama asli beliau adalah Jafar Syadik. Nah, soal nama Kudus ini juga menarik banget. Nama ini diambil dari bahasa Arab, Al-Qudus, yang artinya yang suci. Jadi ini bukan sekedar nama kota yang beliau dirikan ya, tapi juga cerminan dari karakter dan pengaruh spiritualnya yang begitu kuat. Sekarang coba kita bayangkan situasinya saat itu. Untuk paham betapa jenius strateginya, kita harus tahu panggung sejarahnya. Beliau ini hidup di persimpangan zaman. Di satu sisi, kerajaan Majapahit yang bercorak Hindu-Buddha mulai meredup. Di sisi lain, Kesultanan Demak yang Islami lagi naik daun. Wah, ini era transisi yang penuh gejolak pastinya. Jadi, gimana sih seorang Jafar Syadik bisa tumbuh jadi sosok yang begitu bijaksana? Ternyata, akar kebijaksanaannya itu sudah ditanam kuat sejak beliau masih kecil. Lingkungannya benar-benar membentuk intelektualitas dan kelembutan hatinya. Coba deh kita lihat garis waktu ini. Kelihatan jelas kan? Di sebelah kiri, kita lihat Majapahit mulai menurun. Di kanan, Kesultanan Demak lagi bangkit-bangkitnya. Dan, tepat di tengah-tengah pergolakan itu, di akhir abad ke-15, lahirlah Jafar Syadik. Posisi beliau ini benar-benar menempatkannya di jantung perubahan. Masa kecilnya ini jadi kunci. Beliau tumbuh di rumah yang isinya para ulama. Orangnya dikenal pendiam, kalem, tapi jangan salah, otaknya encer banget dan semangat belajarnya tinggi. Cintanya pada Al-Quran itu sudah ditanamkan dari awal oleh ayahnya sendiri, Syekh Utsman Haji, yang juga jadi guru pertamanya. Proses belajarnya ini adalah perpaduan yang unik banget. Dari sang ayah, beliau dapat pondasi iman dan cara berdakwah yang lembut. Lalu dari Sunan Kalijaga, beliau belajar cara ngeblend atau memadukan keyakinan dengan budaya dan seni lokal. Puncaknya, beliau berangkat ke Mekah untuk mendalami hukum Islam atau fikih sampai benar-benar menguasainya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Inilah rahasia di balik kesuksesannya. Kita akan bongkar gimana strategi dakwahnya yang super cerdas dan penuh rasa hormat ini bisa begitu efektif. Jadi pegangan utama beliau itu satu, dakwah bil hikmah. Artinya gampang, berdakwah dengan kebijaksanaan. Filosofi ini mengutamakan ajakan yang lembut, saling memahami, dan rasa hormat. Sama sekali nggak pakai cara paksaan. Nah, ini dia contohnya yang paling terkenal dan mungkin bikin kita mikir, hah kok bisa ya? Jadi di Kudus, Sunan Kudus justru melarang pengikutnya untuk menyembelih sapi. Aneh banget kan kedengarannya? Tapi, disitulah letak kejeniusannya. Larangan itu bukan tanpa alasan. Itu adalah sebuah tindakan penghormatan yang sederhana, tapi dalam banget maknanya. Tujuannya, untuk menghormati tetangga-tetangganya yang beragama Hindu, yang sangat memuliakan sapi. Alih-alih cari gara-gara, beliau malah membangun jembatan pemahaman. Cerdas banget. Hebatnya lagi, filosofi Sunan Kudus ini nggak cuma berhenti di kata-kata atau ajaran. Semuanya benar-benar diwujudkan dalam bentuk fisik. Yuk kita lihat warisan arsitekturnya yang jadi bukti nyata pendekatannya yang luar biasa ini. Dan inilah dia, mahakaryanya. Seluruh filosofi beliau seakan-akan terukir abadi di batu. Masjid Menara Kudus. Ini bukan cuma tempat ibadah biasa, ini adalah sebuah pernyataan sikap. Coba deh, kita perhatikan baik-baik. Ini adalah perpaduan dua dunia yang sempurna. Di satu sisi, menaranya punya bentuk yang mirip banget sama candi Hindu-Buddha, lengkap dengan ukiran-ukiran khas pra-Islam. Tapi di sisi lain, fungsinya murni Islami, jadi menara untuk azan, pusat ibadah, dan juga pendidikan. Ini namanya alkulturasi arsitektur yang keren banget. Oh, dan jangan salah, pengaruh Sunan Kudus itu jauh lebih luas dari sekedar dakwah loh. Beliau adalah penasihat kepercayaan Kesultanan Demak. Beliau juga seorang mediator ulung, jago banget mendamaikan konflik. Dan sebagai pendidik, beliau mendirikan pusat studi hukum Islam sampai-sampai dapat julukan wali ahli fikih, sang wali yang ahli dalam ilmu fikih. Karisma pribadinya bahkan sampai digambarkan dengan sangat indah dalam tradisi lokal. Konon katanya, wajahnya memancarkan cahaya yang kuat, kata-katanya selalu mengandung hikmah, dan kehadirannya mampu menenangkan hati yang sedang marah.
Dari sini kita bisa kebayang ya betapa menenangkannya sosok beliau. Jadi apa sih warisan Sunan Kudus yang paling abadi? Pengaruhnya terus terasa, terus bergema, terukir dalam batu dan budaya, bahkan sampai ratusan tahun kemudian. Warisannya sangat nyata. Ada Masjid Menara Kudus yang jadi simbol toleransi abadi. Ada kota Kudus itu sendiri yang menjadi pusat peradaban Islam. Lalu, ada tradisi menghormati perbedaan budaya yang masih hidup sampai sekarang. Dan tentu saja, sistem pendidikan fikih yang kuat. Pada akhirnya, Sunan Kudus wafat dengan tenang, dikelilingi oleh murid-murid yang mencintainya. Beliau dimakamkan di kota yang beliau dirikan sendiri, persis di dekat masjid yang beliau bangun. Ini seakan memperkuat ikatan beliau yang tak terpisahkan dengan komunitas yang telah beliau ciptakan. Nah, ini semua menyisakan satu pertanyaan penting untuk kita renungkan bersama. Di dunia kita sekarang yang seringkali terpecah belah karena perbedaan, pelajaran berharga apa sih yang bisa kita ambil dari seorang pemimpin yang lebih memilih jalan penghormatan daripada jalan revolusi? Sebuah pertanyaan yang jawabannya mungkin kita butuhkan saat ini.